Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore saya ucapkan. Semoga kabar Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja dan sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, kembali kita bersama-sama berkumpul dengan anggota keluarga kita di rumah untuk mengikuti persekutuan keluarga GKI Karanglewas Purwokerto. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita bersyukur dan kita selalu rindu akan hadiratnya. Kita mau mengenal firman-Nya lebih dalam hari ini. Dan saya ajak saudara-saudara di rumah untuk mengarahkan hati kita. Kita mau menyerahkan persekutuan kita sore hingga malam hari nanti ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur bila mana sore hari ini kembali kami berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami, ataupun kami yang menyaksikan siaran ini seorang diri. Kami percaya kesempatan ini bukan karena kebetulan, tetapi karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk semuanya itu yang boleh kami lakukan juga di hari ini. Semuanya bukan karena kekuatan kami, tetapi juga karena anugerah serta pertolongan Tuhan. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan kembali sabda-Mu, sabda yang menolong kami kuat menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus mempersiapkan hati kami serta pikiran kami untuk menerima sabda-Mu, sehingga kami terus mampu menyebarkan firman Tuhan, menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpinlah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Roh-Mu yang mengurapinya, sehingga kata-kata-Mu sajalah yang jadi bagi setiap kami. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersandar. Amin. Bersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu. Bersaksi atau takut, beriman tetap teguh.
Bacaan kita pada kesempatan ini, saudaraku, diambil dari kitab Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di dekatnya ada Alkitab, saya memberikan kesempatan untuk membuka di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca bareng-bareng saudara-saudara. Berikut Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah bacaan kita di sore malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya di dalam kehidupan kesehariannya. Ada sebuah gereja, saudaraku, yang berada di sebuah desa kecil, di mana gereja itu punya kegiatan-kegiatan gerejawi yang cukup banyak selama 1 minggu. Pada suatu hari, komisi pemuda di gereja itu meminjam mobil gereja. Mobil gereja itu satu-satunya, saudara, di gereja itu. Nah, komisi pemuda ingin meminjam mobil gereja yang satu-satunya itu untuk menghadiri acara kebaktian gabungan di luar kota. Saudaraku, pada hari yang sama, komisi anak juga memerlukan mobil tersebut untuk acara serupa. Nah, waktu peminjaman mobil tersebut adalah hari terjadwal, di mana komisi perlawatan akan melawat seorang kakek, seorang warga jemaat yang sudah dijanjikan rumahnya akan dikunjungi oleh tim pelawat. Nah saudara, gereja ini adalah gereja di desa, maka tidak ada warga jemaat yang saat itu memiliki kendaraan. Jika ibu bapak dan saudara menjadi bagian, menjadi anggota dari salah satu komisi itu yang membutuhkan kendaraan, yang membutuhkan mobil saat itu, kira-kira apa yang akan saudara lakukan agar kepentingan komisi Bapak Ibu Saudara dan komisi lainnya bisa terpenuhi dengan baik? Kira-kira saudara mau lakukan cara yang seperti apa ketika diperhadapkan yang sini butuh mobil, yang sini butuh mobil, dan lain sebagainya?
Dalam posisi seperti itu apa kira-kira cara yang bijaksana yang kita lakukan dan yang kita putuskan agar semuanya dapat terpenuhi kepentingannya dengan baik? Kalau bicara idealnya, saudaraku, kita diharapkan untuk benar-benar mencari yang namanya solusi. Mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Tentunya diputuskan berdasarkan hati yang tulus dan kepala yang dingin. Mungkin bisa saja komisi yang hendak pergi melayani dengan jarak yang terdekat dapat menggunakan motor masing-masing. Boncengan ya saudara-saudara. Atau jika memang gak bisa, jika memang gak ada motor atau susah barangkali naik motor, kita bisa pesan. Di zaman sekarang ada taksi online yang dengan sentuhan jari-jari kita bisa datang tepat waktu gitu ya. Mobil taksi online. Nah nanti dana transport ditanggung oleh gereja dan lain sebagainya ya. Kita bisa mencari solusi-solusi semacam itu. Namun saudara, ketika kita bicara tidak idealnya, sisi yang tidak ideal, acap kali kita itu tergoda untuk emosi. Namanya manusia, saudara-saudara, tentu saja ada godaan untuk emosi dan pada akhirnya kita saling berselisih pendapat. Nah ini tidak terkecuali di luar kehidupan bergereja pun kita dapat berselisih, kita dapat berkonflik. Bahkan relasi terpecah belah dengan mudahnya karena kita ingin menang sendiri. Karena mungkin tidak hanya kita, saudara-saudara, banyak orang yang ingin menang sendiri. Gak bisa, pokoknya aku udah booking duluan. Situ kok ngeyel sih, awas kamu ya besok. Wah, diancam saudara-saudara. Nah saudara-saudaraku, perselisihan itu bisa hanya mungkin perdebatan kecil saja. Setelah itu ya selesai, berdamai lagi. Namun bisa juga pertengkaran yang hebat yang berujung pada permusuhan. Bahkan relasi jadi terputus gara-gara perselisihan itu. Ketemu tidak saling sapa. Si A berjalan lewat jalan A, ketemu saudara-saudara terus menghindar, melengos, buang muka dan lain sebagainya gitu ya saudara-saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak jarang semuanya itu diwarnai sikap saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perselisihan dan perpecahan tidak hanya dapat terjadi di gereja, akan tetapi bisa di mana saja ketika kita merajut kehidupan kita. Oktober itu sebagai bulan keluarga, dan di dalam keluarga juga bisa terjadi perselisihan saudara. Di dalam tempat kerja kita bisa saja perselisihan ada. Di gereja, di masyarakat, di lingkungan di mana kita tinggal, perselisihan dapat terjadi di mana-mana. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan malam hari ini, ada satu pertanyaan yang harus kita gumulkan dalam hati terdalam kita. Mampukah saudara dan saya tetap bertahan mengerjakan keselamatan di tengah ancaman perpecahan? Saudaraku, perpecahan, perselisihan tidak hanya terjadi, jadi trending topik hari-hari ini. Bahkan zaman dulu ketika Rasul Paulus ada dan berkarya, jemaat Filipi juga pernah mengalami perselisihan. Ada keinginan di dalam jemaat untuk meninggikan diri sendiri. Ada keinginan di dalam jemaat Filipi untuk menyombongkan diri sendiri. Saudaraku, meninggikan diri selalu menyebabkan persaingan. Dan dari persaingan lalu menimbulkan ketidaksenangan. Dan dari ketidaksenangan itu kemudian muncul yang namanya permusuhan. Rasul Paulus bilang apa saudara? Kita baca sama-sama ayat 2 dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari apa saudara? Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku, yang diinginkan Rasul Paulus luar biasa untuk jemaat Filipi.
bahkan juga untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang terkadang egois, kita yang terkadang ingin menang sendiri, kita yang terkadang haus pujian, kita ditegur oleh Rasul Paulus, baiklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Kita tidak sendiri, melainkan kita banyak kepala, tetapi kita diminta untuk satu kasih. Banyak hati, banyak karakter, banyak sifat, tetapi kita diminta untuk satu jiwa dan satu tujuan. Apa tujuan kita, saudara-saudara? Tujuan hidup kita bukan hal-hal yang semu, tetapi hal-hal yang luar biasa, yakni tujuan kita berfokus pada keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, biasanya semakin kita dekat satu dengan yang lain, maka kita akan melihat kejelekan sesama kita. Akibatnya kita bahkan menjadi semakin gak senang kepada mereka. Namun di ayat 3b yang tadi kita baca menjadi penting sekali. Kita harus menganggap saudara seiman kita lebih utama daripada diri kita sendiri. Orang yang mampu melihat kebaikan orang lain yang tidak dimilikinya akan membuat relasi terus terjaya dengan baik. Nah saudara, apa yang kita butuhkan saat kita berada di tengah ancaman perselisihan? Yang kita butuhkan tidak lain tidak bukan, ya adalah rendah hati. Rendah hati, kerendahan hati. Kata Rasul Paulus, rendah hati itu begitu penting dan berharga. Kenapa? Kristus saja yang sangat mulia mau merendahkan hati dan merendahkan dirinya hingga mati secara hina untuk memberi sebuah teladan. Kalau kita anak-anak Kristus, berarti kita pun harus siap meneladani cara hidup Kristus yang mampu bersikap rendah hati sehingga terhindar dari sikap saling menyalahkan yang berujung pada perpecahan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita mau berdoa secara khusus juga untuk situasi saat ini dan juga untuk saudara-saudara kita yang tengah mengalami pergumulan. Mari saudaraku, saya ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh besar kasih-Mu untuk setiap kami. Di tengah pergumulan kami, Engkau selalu ada menyapa kami. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur kami hidup di tengah komunitas kami, di tengah keluarga kami, di tengah komunitas gereja kami, di tengah komunitas masyarakat kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghidupi firman-Mu ketika kami berelasi satu dengan yang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidak lepas dari ancaman perselisihan. Hidup kami tidak lepas dari ancaman konflik dan perpecahan. Tetapi tolonglah kami Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa rendah hati, yang senantiasa baik, yang senantiasa melihat segala sesuatunya dengan kacamata Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengolah apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, termasuk di dalam ikatan relasional kami dengan bijaksana. Kami percaya Tuhan, bahkan di balik perselisihan, di balik perpecahan, kami bisa menghadirkan Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan, secara khusus dalam syafaat ini, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada banyak Tuhan pergumulan kami, baik itu secara ekonomi, secara relasi antar keluarga, dan berbagai macam pergumulan yang lain. Kami mau menyerahkan
segenap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu, karena tidak ada yang mustahil ketika Tuhan bekerja atas setiap kami. Ajar kami juga untuk tidak serta-merta melupakan kasih dan kebaikan Tuhan ketika kami melewati pergumulan kami. Ajak kami dan tolonglah kami untuk tidak terfokus kepada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, tolonglah kami supaya kami berfokus dan bersyukur karena Tuhan selalu ada menyertai kami. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lili Honggowati, juga Ibu Tiur yang saat ini sedang dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini kami sebutkan namanya di dalam hati kami, yang sedang sakit. Kami percaya Roh-Mu menguatkan mereka. Tolonglah mereka juga Tuhan, supaya mereka senantiasa bersyukur di dalam hari-harinya, di dalam rasa sakitnya, di dalam proses pemulihannya. Biarlah juga mereka boleh semakin melihat pertolongan Tuhan nyata atas diri mereka. Kami juga Tuhan berdoa dan sekaligus berbahagia untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudari Sally Rentriana. Kami juga berdoa untuk Bapak Agus Witono, saudari Elisia Bukavu, Ibu Penatua Giri Suprapti, Bapak Ade Christian Gunawan, dan Bapak Setia Budi yang di minggu-minggu ini di bulan September berulang tahun. Kami percaya Tuhan, 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap mereka adalah 1 tahun penuh sukacita dan kebahagiaan. Ajar mereka juga untuk semakin dekat dengan Tuhan, mewarnai hari-hari mereka dengan kebaikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kesehatan, kesuksesan, dan kesukacitaan menaungi kehidupan mereka. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami mau alaskan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Jemaat GKI Karanglewas Purwokerto, persekutuan kita di tanggal 2 Oktober ini telah selesai.
Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan siaran persekutuan ini dari awal hingga akhir ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Tuhan memberkati.